Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji tahun ini naik menjadi sekitar 69 juta rupiah per jamaah. Jumlah ini naik hampir 2 kali lipat dari biaya haji tahun lalu yaitu 39 juta rupiah. Usulan disampaikan Menteri Agama ketika rapat kerja bersama Komisi 8 DPR pada Kamis kemarin. Atau Kamis minggu lalu maksud kami, kuota haji tahun ini ditetapkan 203.000 jemaah haji reguler dan juga 17.680 jemaah haji khusus, serta 4.200 kuota petugas haji. Sesuai kesepakatan, tahun ini tidak ada pembatasan usia jemaah haji. Perlu diketahui, usulan Menteri Agama ini belum final. Komposisi pembebanan BPIH tahun ini adalah sebagai berikut. BPIH usulan dari pemerintah Rp69.193.734 atau 70%. Dan nilai manfaat Rp29.700.175,11 atau 30%. Dan BPIH-nya Rp98.893.909,11. Total ini melengkapi menjadi 100%. Berikutnya terkait dengan haji khusus. Pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang bersumber dari dana nilai manfaat, dana setoran awal dan setoran lunas jamaah haji khusus sebesar Rp6.887 juta yang terdiri dari komponen perlindungan, komponen dokumen perjalanan, komponen pembinaan jemaah haji di tanah air, komponen pelayanan umum, dan komponen pengelolaan BPIH. Nah, Saudara, Menteri Agama sudah mengusulkan kenaikan biaya haji tahun ini yang mencapai 69 juta lebih dengan berbagai pertimbangan. Pastinya sontak usulan ini menimbulkan polemik dan ramai di masyarakat karena merasa keberatan dengan biaya haji yang dianggap mahal. Belum lagi waktu tunggu yang mencapai belasan tahun. Apakah usulan ini akan dipenuhi? Pagi ini kita akan langsung membahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, ada Aceh Hasan Syadzili, dan juga Ketua Komnas Haji Mustoli Siraj. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Aceh, Pak Mustoli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Dan terima kasih sudah mau bergabung di Sapa Indonesia Pagi ini. Kang Aceh, langsung ke Kang Aceh aja deh. Kang Aceh gimana? Ya. Pandangannya tadi kan kalau sebelumnya memang dinyatakan rasional lah ya angkanya, tapi sampai hampir 2 kali lipat gini, Kang Aceh pendapatnya gimana? Iya, pertama yang perlu kami tegaskan bahwa ini baru usulan dari Menteri Agama dan kami punya waktu sampai tanggal 13 Februari untuk membahasnya, dan karena itu maka kami akan melakukan upaya pembicaraan terkait dengan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Misalnya dengan pihak maskapai, kemudian dengan pihak pemondokan, dengan pihak catering, dengan pihak transportasi udara maupun darat selama di Arab Saudi, dan tentu dengan Kementerian Kesehatan. Ya. Kami ingin dalami semua apa yang menjadi usulan dari komponen pembiayaan haji tersebut. Mudah-mudahan masih bisa ada yang dinegosiasikan. Namun perlu diketahui oleh para pemirsa sekalian bahwa sesungguhnya biaya tahun lalu pun juga sama dengan biaya tahun ini. Secara total BPIH itu yang diusulkan oleh Kementerian Agama sebesar 98 juta rupiah, dan tahun lalu pun hampir mendekati angka itu. BPIH-nya ya, Kang Aceh ya? BPIH-nya itu karena memang total kebutuhan haji berdasarkan atas hitungan yang selama ini berjalan, memang per jamaah itu rata-rata untuk tahun yang lalu itu sebesar 98 juta, dan sekarang pun naik sedikit yaitu 500. Iya, sekitar 500 ribuan gitu ya. Kang Aceh, boleh nggak kalau saya bilang itu kan berarti kan sebenarnya kalau secara total BPIH tidak terlalu signifikan lah ya. Kemudian di Arabnya Saudi katanya
ada yang Ya. menurun biayanya begitu. Tapi kan Ya. apa ya, Nah, subsidinya ini begitu ya yang kemudian berbeda sekali. Betul. Ini yang perlu saya klarifikasi kepada masyarakat Ya, bahwa yang dimaksud dengan penurunan biaya haji yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi itu adalah biaya masyair, masyair. Oke. biaya pelaksanaan puncak hajinya, yaitu pada saat di Arafah, Musdalifah, sama Mina, kan semua jamaah baik di dalam negeri Arab Saudi sendiri maupun dari luar negeri kan wajib puncak hajinya itu ya pada tanggal Oke. 9, 10, 11 Dzulhijjah itu. Oke, Nah jadi itu saya memang terjadi garis bawahi penurunan. lagi ternyata kalau yang dari Arab Saudi sendiri ini bukan secara total harga Bukan hajinya secara turun, total. tapi di Betul. Pada porsi saat puncak masyairnya itu ya, hajinya. Betul. di apa namanya Porsi pada puncak saat hajinya tadi masyairnya. ya, yang kemudian Dan itu turun gitu. betul dan itu sudah dikomunikasikan kepada kami di Komisi 8 bahwa memang pada tahun yang lalu per jamaah itu 5.500 rial. Yang awalnya kami anggarkan pada tahun yang lalu itu 1.500 rial. Jadi pada tahun yang lalu terjadi pelonjakan yang sangat tinggi sampai 5.500. Nah kemarin waktu Komisi 8 bersama Menteri Agama juga bertemu dengan pihak Arab Saudi, mereka menurunkan menjadi rata-rata per jamaah menjadi 5.500.000 dan itu sudah masuk dalam komponen yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Oke. Dan memang sudah mengalami penurunan sebesar 30%. Nah, Oke, tapi lanjut. ini kan tidak terkait dengan usulan kenaikan pada level misalnya transportasi udara, biaya penerbangan dari tanah air ke Arab Saudi, biaya pemondokan, biaya konsumsi dan lain-lain. Nah, karena itu maka kami ingin dalami ya terkait misalnya tahun lalu biaya transportasi udara maskapai penerbangan itu adalah per jamaah rata-rata 29 sampai 30 juta. Sekarang diusulkan 33 juta. Nah, kami ingin dalami itu. Apakah dimungkinkan untuk diturunkan gitu ya. Sehingga bisa mengurangi sedikit dari 33 juta tersebut. Atau misalnya apakah masih dimungkinkan misalnya tidak ada living cost. Kenapa? Karena kan selama di Arab Saudi jamaah haji kita ini sudah bisa mendapatkan makanan ya. Makan selama di di Mekah saja 75 kali. Di Madinah saja hampir 25 kali. Belum di Arafah, di Muzdalifah, di Mina juga mendapatkan makanan. Ya. Dulu semangat maksud dari adanya living cost ini kalau memang para jamaah tidak lagi harus makan sendiri, beli makan sendiri dan lain-lain. Kalau sekarang kan memang sudah ditanggung diberikan oleh pemerintah. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan serius kan sebetulnya adalah soal apakah komposisi dari BPIH ini akan dibagi dengan apa yang diusulkan oleh Kementerian Agama 30% subsidi, 70% ditanggung oleh Beban begitu ya. jamaah, maka ini yang nanti mungkin akan jadi perdebatan kita. Oke, Ya. sampai 13 Nah, Februari itu pembahasannya ya. sampai 13 Februari itu. Kami nanti akan undang BPKH untuk misalnya memastikan apakah ketersediaan uang untuk memastikan bagaimana komposisi yang paling ideal. Tentu yang paling ideal adalah kita ingin jangan sampai ya uang jamaah dan nilai manfaatnya yang seharusnya dinikmati oleh jamaah haji tahun depan dan seterusnya itu termakan oleh jemaah haji tahun ini. Ya. Ini yang harus dihindari. Paham. Ya, kenapa? Oke. Karena itu yang disebut dengan berkeadilan. Jangan sampai nilai manfaat yang seharusnya dinikmati oleh jemaah haji tahun depan dan seterusnya itu terpakai oleh para jamaah yang akan berangkat tahun ini. Persis, Kang Ini Aceh. yang harus Saya dihindari. ingin mengutip Itu yang juga disebut dengan berkeadilan. Persis, saya mengutip juga apa yang disampaikan Menteri Agama ya, karena pembebanan BPIH ini harus mengedepankan prinsip keadilan, yakni harus menyeimbangkan besaran beban jemaah dan keberlangsungan nilai manfaat dana haji. Pak Mustoli melihatnya bagaimana? Bagaimana memastikan menyeimbangkan besaran ini kemudian juga mengedepankan prinsip keadilan bisa berjalan? Apalagi kalau kita tahu ini nanti berlakunya juga seperti apa Pak Mustoli? Misalkan disetujui, ada kesepakatan, ada kenaikan, yang sudah terdaftar dan menunggu lama belasan tahun ini harus menambah
biayanya atau ini baru akan berlaku kepada mereka yang akan baru daftar nantinya ya? Ya, jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan Mas, terkait dengan kita mesti tahu penyelenggara ibadah haji itu siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Baik. Nah, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, itu keuangan haji itu dipisah begitu ya. Keuangan ada namanya Badan Pengelola Keuangan Haji yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, BPKH tadi ya? dan yang kedua adalah penyelenggara ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang menyiapkan seluruh teknisnya begitu ya. Oke. Nah, ada satu pengalaman yang saya dapatkan, misalnya ketika mengadvokasi jamaah haji umroh waktu kasus 2017-2016 yang korbannya ribuan bahkan ratusan ribu. Jadi waktu saya bertemu dengan terpidana sekarang mereka, saya tidak perlu sebut orangnya, mereka bilang, Pak Mus, jadi kalau Anda bilang bahwa travel kita itu menggunakan sistem Ponzi, penyelenggaraan keuangan haji juga tidak beda-beda amat dengan sistem yang kita buat begitu ya. Nah, ternyata hal ini ternyata terkonfirmasi. Kenapa? Sejak kemudian masuk COVID gitu ya. Ini kan ada lompatan biaya dana haji begitu ya. Yang kalau misalnya kita patok misalnya di 2019 gitu ya. Itu kisarannya masih di 39 juta. Tapi kemudian ketika 37 juta begitu ya untuk biaya haji yang dibebankan kepada jamaah. Tapi melompat mulai 2022 kemarin itu pun dengan kuota yang separuh begitu ya. Nah, sekarang kuotanya normal dan kemudian biaya-biaya itu melonjak tinggi. Itu dia. Akibatnya kemudian maka dana haji juga naik, BPIH juga naik, bahkan hampir menyentuh 100 juta begitu ya. Nah, maka kemudian apa yang disampaikan oleh tadi Pak Aceh begitu ya, dan draft yang disampaikan oleh Gus Menteri, saya kira saya membacanya bahwa ini upaya untuk melepaskan diri sistem keuangan haji dari sistem Ponzi. Diakui atau tidak, sistemnya memang seperti itu. Artinya apa? Karena selama ini narasi-narasi yang dibangun terkait dengan keuangan haji itu adalah haji itu murah, begitu ya. Sehingga haji Indonesia itu adalah haji yang paling murah, minimal di Asia Tenggara. Nah, narasi-narasi ini yang diulang-ulang bertahun-tahun, akhirnya kemudian masuk ke benak jamaah haji yang merasa bahwa dana haji kita itu paling efisien gitu. Tapi ternyata kan di situ ada subsidi, meskipun di tahun 2013 saya masih ingat betul Ombudsman sudah mengingatkan soal ini begitu ya. Nah, maka ketika kemudian hari ini draft dari Pak Menteri Gus Menteri kemudian menganggarkan 69 juta, masyarakat tentu saja bereaksi begitu ya. Nah, tapi ini karena memang adanya komunikasi yang selama ini saya anggap keliru begitu yang dilakukan oleh beberapa pihak begitu. Nah, karena itu saya kira upaya yang disampaikan oleh Gus Menteri nanti kalau menurut pasal 47 Undang-Undang 8 2019 adalah nanti yang akan menyetujui itu adalah Kang Aceh dan kawan-kawan begitu ya. Apakah draft itu setuju atau tidak begitu ya. Tetapi konsep ini saya melihatnya bahwa Gusmen kelihatannya mengambil langkah yang sangat tidak populer, terlebih di tahun-tahun politik seperti sekarang itu. Tetapi apapun itu, rasionalisasi dana haji saya kira harus dimulai. Kemudian subsidinya itu harus diperkecil begitu. Kenapa? Kalau kita merujuk pada syariat Islam itu sendiri, misalnya menyebut bahwa walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang yang diwajibkan berangkat haji itu adalah yang mampu. Pengertian yang mampu waktu itu adalah mampu secara ekonomi. Nah, faktanya minimal saya lihat di data BPKH misalnya dari 2010 sampai dengan 2022 kemarin gitu ya. Itu subsidinya sangat awal-awal cuma 4 juta, 7 juta. Nah, melompat jauh ketika 2019 dan di 2022. Iya, tapi Pak Musoli ketika maaf saya potong, maaf sekali lagi. Karena ini kan kenaikannya hingga hampir 2 kali lipat. Emang nggak bisa ya kalau memang mau melakukan hal demikian ya bilanglah tidak populer, ini kenaikannya bertahap lah begitu. Ya, betul Mas. Jadi memang satu yang perlu dipahami itulah harga-harga itu dimanapun hari ini pasti naik. COVID atau tidak ada COVID, krisis atau tidak ada krisis itu pasti naik. Pasti naik memang ya. Terlebih ketika misalnya situasi global seperti sekarang dan kemudian harga-harga dan perlu dicatat Mas bahwa harga-harga yang tadi disebutkan oleh Pak Aceh begitu ya, komponen biaya haji itu kan
disebutkan di undang-undang begitu ya. Itu kalau tidak salah ada 13 komponen kalau nggak, atau 14 begitu ya. Itu juga ditunaikannya itu bukan di tanah air tapi di tanah suci, kan kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami, artinya otoritas DPR sekalipun, Gus Menteri sekalipun, atau siapapun yang ada di tanah air, itu mesti tunduk pada aturan taklimatul hajj begitu yang ditetapkan, atau aturan-aturan haji yang ditetapkan oleh pemerintah negara tujuan begitu. Nah, ini yang kemudian mesti dipahami oleh masyarakat. Tapi memang dengan kenaikan semacam itu ya memang cukup mengejutkan ya bagi masyarakat ketika kemudian yang jamaah-jamaah yang lalu misalnya penambahannya itu paling 10 juta begitu ya, kemudian paling tinggi kan tahun kemarin, tiba-tiba ini ada drop. Tapi itu saya kira wajar-wajar saja, paling tidak bahwa wacana-wacana yang selama ini saya sampaikan bahwa ada hak jamaah haji tunggu yang jumlahnya hari ini kalau tidak salah, nanti tolong dikoreksi Kang Aceh, itu ada kurang lebih 5 juta orang begitu ya. Itu jangan sampai haknya itu diabaikan begitu ya. Kita tahu misalnya kalau jamaah haji yang sudah mendaftar, Mas, itu kan bisa mengakses tadi yang dibilang Kang Aceh, misalnya ada nilai manfaat bisa lewat virtual account gitu ya. Itu jumlahnya sangat kecil, Mas. Berapa jamaah haji reguler itu dengan uang muka yang cuma 25 juta, ketika dicek di virtual account, itu imbal hasilnya itu cuma 60.000, 150.000 perak ya, bukan juta ini. Sampai paling tinggi itu adalah 360.000 per tahun. Nah, sedangkan subsidi yang disampaikan kepada jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan itu bisa puluhan juta. Nah, ini saya kira ada gap yang tadi disebut oleh Kang Aceh sebagai adanya ketidakadilan. Nah, ini saya bersyukur sekali mulai ada wacana-wacana bagaimana, artinya pilihannya begini sederhananya. DPR dan Gus Menteri eksekutif begitu ya, pilihannya itu dua. Mau memberikan keadilan kepada siapa? Apakah kepada 221.000 jamaah haji yang berangkat, dan bagaimana dengan 4,8 juta jamaah tunggu yang ada yang sampai berangkat nanti sampai dengan 50 tahun ke depan. Logikanya seperti itu. Oke, Kang Aceh, tadi disampaikan sebenarnya, Pak Musoli, maaf saya potong dulu. Tadi disampaikan kita masuk ke terkait dengan jamaah tunggu tadi ya, yang kemudian sudah membayarkan, kemudian harus menunggu hingga belasan tahun setidaknya. Ini pengawasan pengelolaan uangnya sendiri di dalamnya seperti apa, Kang Aceh, kalau selama ini diinfokan begitu? Ya, kami tentu secara intensif sesuai dengan amanat dari undang-undang bahwa dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji itu secara periodik kami awasi, ya. Dan saat ini posisi dana haji itu sebesar hampir 170 triliun. Ya. Tentu 170 triliun ini dipastikan bahwa ada dikelola secara prudent lah. Harusnya dikelola dengan prudent, dan itu terus-menerus kami awasi. Ada yang diinvestasikan dalam mekanisme sukuk atau surat berharga keuangan syariah yang dipinjam oleh diinvestasikan melalui surat utang negara ya, tetapi berbasis pada syariah. Kemudian ada yang diinvestasikan pada investasi langsung maupun tidak langsung melalui misalnya aset manajemen dan lain-lain. Termasuk juga misalnya investasi untuk salah satu bank syariah di Indonesia ya. Saya kira kalau dari aspek pengawasannya terus kita lakukan pengelolaannya, saya kira sejauh ini tidak ada masalah, dan bahkan saya kira BPK pun juga turut serta di dalam proses pengawasan pengelolaan keuangan haji tersebut. Nah, terkait hampir setiap tahun ya, misalnya tahun yang lalu itu sekitar 7 triliun nilai manfaat yang didapatkan dari biaya pengelolaan yang dilakukan oleh BPKH tersebut. Dan itu kemudian ada yang dikembalikan kepada jamaah melalui apa yang disampaikan oleh Mas Mustolih tadi, yaitu virtual account. Ada yang kemudian langsung dimanfaatkan untuk nilai manfaat yang kemarin ya itu cukup besar, hampir mendekati 59% atau 60%. Tentu ini menurut kami memang tidak sehat. Nah, kenapa kami lakukan itu? Karena tahun yang lalu, karena begini,
tahun itu, tahun kemarin kan pertama COVID. Yang kedua, secara tiba-tiba pemerintah Arab Saudi 1 bulan menjelang keberangkatan itu menaikkan masyair. Hampir tadi yang saya sebutkan, tadinya kami anggarkan 1.500 per jamaah, 1.500 real per jamaah, tapi pemerintah Arab Saudi menaikkan menjadi 5.500. Jika dikonversi secara keseluruhan itu sekitar 1,4 triliun. Ya. Nah ini besar sekali, kan tidak mungkin kami bebankan kepada jamaah yang sudah melakukan pelunasan keuangan haji, dan akhirnya kemudian kami bersepakat untuk diambil dari nilai manfaat, dan ketika datanya kepada BPKH waktu itu BPKH mengatakan bahwa tersedia keuangannya. Tapi kalau kondisi ini terus-menerus seperti ini disampaikan oleh Mas Mustoli, tentu harus kita hitung kembali, jangan sampai sekali lagi ya dari nilai manfaat ini itu bisa mengambil nilai manfaat para jemaah yang jumlah daftar tunggunya sekarang ini hampir mencapai 5 juta, dan ini harus kita hindari. Apalagi masyairnya tadi sudah diumumkan dari Arab Saudi turun gitu kan. Yang bikin kaget masyarakat sebenarnya itu juga, kan taunya kan mungkin nggak ngerti masalah masyairnya, nggak terlalu dalam ke sana. Tapi kan di sana turun, kondisinya naiknya sedemikian rupa gitu. Oke, Kang Aceh, saya ke Pak Mustoli lagi. Pak Mustoli, terakhir, kira-kira yang harus diperhatikan dengan kenaikan yang saya harus bilang signifikan karena hampir 2 kali lipat ini apa? Masih tunggu batas waktu, tunggu atau waktu tunggunya saja ini masih belasan sampai puluhan tahun loh untuk yang mendaftarkan beberapa periode ke belakang ini. Yang pertama begini Mas, seandainya apa yang disampaikan oleh Gus Menteri nanti disetujui oleh Kang Aceh dan kawan-kawan di Komisi 8 begitu ya. Tentu ini karena kenaikannya tinggi perlu ada spare waktu yang cukup panjang Kang Aceh barangkali, sehingga masyarakat-masyarakat yang di grassroots saya kira memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pelunasan begitu. Yang kedua, perlu difikirkan misalnya di masa-masa mendatang, saya kira apakah perlu misalnya pengurangan masa masa ibadah yang selama ini kurang lebih 40 hari begitu ya di tanah suci untuk haji reguler, kemudian bisa dipangkas sehingga ada efisiensi secara menyeluruh, baik itu penerbangan, catering, kemudian akomodasi, seperti halnya yang terjadi pada haji khusus begitu ya. Dan yang ketiga tadi harapan yang tentu kita atau masyarakat yang ada 5 juta haji tunggu atau waiting list yang sekarang nunggunya bahkan ada yang 60 tahun, 50 tahun, itu saya kira menunggu betul hasil kinerja konkret daripada BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, lembaga yang langsung berada di bawah bertanggung jawab kepada Presiden, yang mengelola tadi dibilang 170 triliun untuk meningkatkan kinerjanya sehingga mendapatkan imbal hasil yang maksimal, sehingga subsidi-subsidi haji kepada jamaah haji yang berangkat maupun jamaah haji yang tunggu itu diberikan imbal hasil yang adil begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir saya kira sistem ponzi atau setidaknya mendekati ponzi begitu ya. Dana haji ini saya kira harus pelan-pelan segera diakhiri agar kemudian jamaah haji tunggu yang antri di belakang itu juga tidak zonk begitu ya, tidak seperti terjadi di kasus-kasus keuangan yang sekarang sedang ramai terjadi. Kira-kira begitu Mas. Oke, mungkin ini baru awal saja pembahasan karena memang ini juga menjadi usulan yang baru. Tentu nanti semoga kita mendapatkan kesempatan juga untuk mengobrol lagi dengan Kang Aceh Hasan Sazili dan juga Pak Mustoli Siraj terkait kasus ini, terkait dengan, maaf bukan kasus, tapi terkait dengan pembahasan ini begitu ya. Nanti kita akan follow up, semoga ada jalan keluar yang kemudian juga tidak terlalu memberatkan jemaah haji, apalagi jemaah haji tunggu saat ini. Pak Mustoli, Kang Aceh, sampai di sini dulu pembahasannya. Salam sehat selalu, nanti semoga kita ada kesempatan untuk ngobrol lagi.